Embun di pagi buta menebarkan bau basah. Detik demi detik ku hidup. Inikah saatku pergi? Oh Tuhan, ku cinta Dia. Berikanlah aku hidup. Takkan ku sakiti Dia. Hukum aku bila terjadi. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuriddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat malam, puji syukur atas kehadiran Tuhan yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kita berbagai nikmat. Salah satunya adalah nikmat umur. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai video ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Nurul Hasanah, nama panggilan saya Nurul. Umur saya 22 tahun, tempat tanggal lahir saya Surabaya 11 April 1991. Alamat saya Kampung Jarakosta, RT 3 RW 2, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi. Hobi saya SMS-an, telepon, buka Facebook, Twitter, email, baca Al-Quran, dan lain-lain. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha sukses. Status saya belum menikah. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Moto saya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi syarat mengikuti uji kompetensi. Riwayat pendidikan saya SD Anwanukusumo 8 Surabaya, MTS Al-Makmur Cikarang Barat, SMK 11 Maret Cikarang Barat, dan yang terakhir di IKMI Rizkina Cikarang Barat. Di sini saya sedikit akan memperkenalkan tentang kampus saya. Apa sih IKMI Rizkina itu? IKMI itu kepanjangan dari Institut Komputer Manajemen Informatika. Rizkina merupakan lembaga pendidikan profesional yang bekerja sama dengan perguruan tinggi Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri untuk program Diploma 3 untuk menghasilkan lulusan D3 dengan skill terakui secara global melalui sertifikasi internasional. Yang beralamat di Jalan Yosudarso, Ruko Plaza, Cikarang, Blok A 4 A6 Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi, kode pos 17530. Teleponnya 021 890 3123 atau 085287204567. Apa gunanya sertifikasi internasional? Sertifikasi sangat penting untuk mencari pekerjaan. Karena dengan adanya sertifikasi, seseorang diakui mempunyai keahlian atau profesional di bidangnya, terlebih bila sertifikasi itu diakui secara internasional. Pada kenyataannya, di dunia kerja dewasa ini, lebih banyak dicari orang yang mempunyai keahlian daripada orang yang hanya mempunyai gelar tetapi tidak ada keahlian yang dimilikinya. Kuliah di IKMI ini singkat 2 tahun bisa menjadi AMD. Pendidikan profesional bersertifikasi internasional, ijazah D3 terakreditasi. Internasional. IKMI menggunakan kurikulum internasional sehingga lulusan akan mendapatkan sertifikasi internasional. Berkualitas dengan ijazah D3 dan sertifikasi internasional membuat lulusan akan sangat dihargai di berbagai perusahaan. Waktunya fleksibel. IKMI memberikan kemudahan kepada mahasiswa yang terkendala waktu dengan waktu yang sangat fleksibel. Biaya terjangkau. Dengan kualitas dan kelebihan kami menawarkan biaya yang sangat terjangkau untuk kelas karyawan. Jurusan di IKMI ada 3, teknik komputer terbagi 2, yaitu teknik informasi dan sistem informasi dan akuntansi komputer. Visi dari IKMI menjadi lembaga yang terdepan dalam bidang ICT pada tahun 2021. Misi dari IKMI menghasilkan lulusan yang agamis,
berkarakter dan berkualifikasi global dalam ICT serta berjiwa entrepreneurship. Dalam kesempatan pembuatan video ini, saya ingin bercerita sedikit tentang kehidupan pribadi yang pernah saya jalani, yaitu tentang motivasi pengembangan diri dan karir serta kewirausahaan. Pengertian dari karir. Karir adalah sebuah kata dari bahasa Belanda. Karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karir merupakan istilah yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan seseorang. Pengertian definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengembangkan ide dan cara baru dalam menghadapi atau memecahkan permasalahan, serta kemampuan untuk mendeteksi dan menemukan sebuah peluang yang kemudian dapat diterapkannya hal-hal tersebut untuk menuju kesuksesannya. Ciri-ciri kewirausahaan itu secara umum terdapat beberapa ciri-ciri kewirausahaan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berani melangkah, tidak takut menghadapi risiko yang ada. Yang kedua, jiwa kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, senantiasa mencari peluang. Yang keenam, pandangan, fokus ke depan atau memikirkan masa depan. Yang ketujuh, kreatif dan inovatif. Yang delapan, dan lain-lain. Memang cukup banyak ya kalau kita bicara mengenai ciri kewirausahaan. Secara umum seperti yang telah disebutkan di atas, mungkin oleh teman-teman dapat dijadikan sebuah pandangan untuk menjabarkan sendiri bagaimana cara umum ciri kewirausahaan itu. Namun, jika kita bicara mengenai ciri khusus kewirausahaan, ini akan cukup sulit untuk dijabarkan. Karena kewirausahaan dalam prakteknya melakukan usaha tergantung juga dengan pelaku usaha. Apakah dia seperti yang kita kira bahwa harus kreatif, inovatif, komitmen, atau apapun itu. Dan jangan lupa bahwa adanya faktor keberuntungan juga di sini. Tapi ada intinya seperti itulah ciri kewirausahaan. Sedangkan manfaat kewirausahaan itu ada beberapa manfaat kewirausahaan, salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, memperkuat perekonomian nasional. Yang ketiga, pendistribusian pendapatan nasional. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, menurunkan beban negara, dan lain-lain. Dari tentang motivasi pengembangan diri dan karir serta kewirausahaan ini, saya pernah menjalani semuanya. Dulu saya memang berasal, dan sekarang pun tetap, mungkin saya memang berasal dari orang yang tidak punya, tetapi saya punya motivasi untuk lebih maju dan maju. Dulu saya pernah putus sekolah. Waktu pertama kali saya pindah ke sini, saya hanya membuka warung. Saya mengajar privat, itu yang 1 bulan hanya 20.000. Tapi di situ saya coba jalanin, meskipun saya putus sekolah, meskipun tidak ada yang peduli dengan kehidupan saya, tapi saya berusaha untuk berdiri sendiri. Mengajar privat 1 tahun, selama 1 bulan itu cuma 20.000. Di situ saya kumpulkan untuk biaya sekolah tahun depan. Tapi alhamdulillah, Allah memang maha adil. Di situ saya ada jalan. Waktu pertama ketika saya pindah ke suatu tempat lain, yaitu ke tempat yang sekarang dari Tambun, dulu saya sempat bingung harus bagaimana saya untuk melanjutkan sekolah. Sedangkan biaya di sini jauh lebih mahal daripada waktu saya di Surabaya. Pertama di sini saya ikut tes, tapi mahal, dengan biaya yang sangat mahal, sehingga saya tidak sanggup. Situ saya sempat putus asa. Bagaimana saya melanjutkan sekolah saya, sedangkan keluarga saya adalah orang yang tidak mampu. Di situ saya berusaha dan mencari jalan. Alhamdulillah saya dapat sekolah. Saya bisa menemukan sekolah meskipun itu bukan negeri atau itu bukan negeri tapi swasta. Tapi di situ saya bersyukur. Dari situ
saya cuman biaya 300 dari hasil saya mengajar privat. Dari hasil itu saya buat biaya sekolah untuk melanjutkan sekolah. Dan waktu MTS, alhamdulillah saya bisa sampai lulus, saya bertahan sampai lulus. Walaupun saat saya MTS itu ibu saya lagi sakit-sakitan 1,5 tahun, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi di situ. Ketika saya bangkit, saya terus bertahan. Saat di situ, alhamdulillah saya bisa melanjut lagi ke SMK. Saya lanjut lagi ke SMK. Saya sambil ngajar pramuka saat itu untuk biaya sekolah sendiri. Saya ngajar pramuka, saya bantu orang tua jualan, dan alhamdulillah saya sampai lulus SMK. Pada saat saya lulus, saya bekerja di suatu perusahaan. Waktu itu hanya 1 bulan dibutuhkan, dan setelah 1 bulan, bulan depannya, alhamdulillah ketika saya sudah habis kontrak, saya langsung dapat pekerjaan yang baru. Dan di pekerjaan yang baru itu saya bekerja selama 3 tahun. Di situ saya memulai semuanya dari nol. Dari pekerjaan saya, dari karir saya, dari pendidikan saya memulai untuk lebih maju. Saya ingin bisa lebih dari orang lain, meskipun saya orang yang gak punya, meskipun saya adalah orang yang keterbatasan dari sebuah materi. Pada saat saya bekerja di Topan Printing Indonesia selama 3 tahun, 2 bulan saya ada di posisi operator saat itu. Saya masuk shift, 3 shift, dan 2 bulan ke depan saya ditarik ke bagian administrasi produksi. Di situ awalnya saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tidak merasa bahwa saya adalah orang yang pintar. Tapi leader saya selalu bilang, cobalah meskipun sedikit saja. Lama-kelamaan kamu pasti bisa. Di situ kenapa saya berpikir, kenapa orang lain yakin bahwa saya mampu, sedangkan diri saya tidak pernah yakin bahwa saya bisa melakukannya. Di situ saya coba 1 minggu. Saya pikir mungkin 1 minggu, tetapi 1 minggu lewat, leader saya masih butuh saya. 1 bulan saya bantu, 1 bulan lewat lagi, lebih dari 1 bulan, sampai 1 tahun. Terus 1 tahun itu saya ditarik di admin produksi. Saya berada di admin produksi. Saya di situ bekerja ya saya semampunya. Dan 1 tahun udah di admin produksi, kemudian saya ditarik oleh manajer saya ke bagian admin delivery. Di situ saya mengurusi barang yang akan dikirim, entah itu lokal ataupun ekspor. Di situ saat manajer saya meminta saya untuk pindah bagian, di situ berat sekali untuk saya meninggalkan pekerjaan yang dulu. Tetapi manajer saya selalu bilang, ayolah berusaha untuk maju, jangan diam di tempat. Di situ saya berpikir, kenapa saya nggak bisa, kenapa saya tidak mau mencoba? Selama ini adalah hal yang positif. Kemudian saya di staff admin delivery. Di situ selama 1 tahun. Selama 1 tahun, kemudian di bagian ditarik lagi untuk diperbantukan di bagian HRD. Di situ saat itu sedang ada pengurangan, jadi saya diperbantukan di sana untuk menginput overtime karyawan selama 2 bulan. Kemudian saya ditarik lagi, saya dipindahkan lagi ke bagian staff PPIC. Di situ banyak sekali pengalaman di masing-masing seksi. Pengalamannya berbeda-beda, tetapi di situ saya merasa bangga. Kenapa manajer saya sampai percaya dan orang-orang di sekitar saya percaya bahwa saya mampu.
Di situ adalah kekuatan buat saya bahwa saya harus bisa maju dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Pada saat di staff delivery, saya pernah berusaha untuk jualan. Untuk jualan waktu itu di PT jualan rokok ya. Saya buka jualan rokok di situ. Nah, di situ memang sih dari usaha itu cukup, hasilnya cukup untuk membantu saya dalam biaya kuliah. Di situ setelah saya hampir 1 tahun saya jualan di situ, kemudian ada masalah di PT karena demo outsourcing. Kemudian PT yang tempat saya kerja tutup. Kemudian setelah tutup itu saya bingung, saya harus nyari uang atau dana untuk kuliah dari mana. Sedangkan selama saya lulus sekolah, saya tidak pernah meminta sama orang tua. Saya berusaha untuk berdiri sendiri meskipun saya tinggal sama orang tua. Di situ saya coba cari pekerjaan baru dan alhamdulillah waktu pas saya lagi benar-benar butuh, saat saya untuk bayar UAS, mau ujian akhir, saya mau ujian tengah semester, alhamdulillah ada uang dari jam sostek yang keluar, terus dari uang koperasi. Di situ saya benar-benar, ya Allah gitu, ternyata pertolonganmu benar-benar ada dan benar-benar nyata untukku. Karena di saat aku benar-benar butuh, uang itu ada, rezekimu itu ada, entah yang tak terduga yang dan tak terpikirkan sama sekali dari dalam pikiranku. Tapi itu memang uang halal dan itu uang tabunganku selama bekerja. Terus setelah saya UAS, PT saya sudah tutup, saya coba cari pekerjaan baru dan alhamdulillah saya dapat pekerjaan baru. Awalnya sih diminta cuma 1 bulan, terus diperpanjang 6 bulan. 7 bulan saya bekerja di pabrik elektronik. Di situ saya juga kadang diperbantukan di QC, terkadang juga di bagian admin, di mana saja saya mau. Di situ saya selalu punya motivasi, saya ingin tahu dan ingin tahu gitu. Saya ingin maju dan ingin maju dan ingin maju. Di situ saya coba untuk menjalani semua. Di situ juga saya mau diperpanjang, cuma saat itu tidak bisa karena dalam perjanjian kontrak kerja 2 kali itu harus di off dulu 1 bulan. Kalau tidak ya harus diangkat karyawan. Sedangkan saya berpikir tidak mungkin saya diangkat karyawan tetap karena di sana masih banyak orang-orang lain yang terdahulu yang belum diangkat. Kemudian saya keluar, saya hanya diperjanjikan sama manajer saya bahwa dia akan memanggil saya dalam 1 bulan setelah saya di off. Setelah 1 bulan saya coba untuk cari pekerjaan baru. 1 bulan saya belum dapat. Setelah itu saya dapat telepon lagi dari PT saya yang dulu yang tutup. Saat saya mau kembali ke sana, saat saya ikut ke tes pagi, malamnya itu manajer saya nelpon untuk meminta saya kembali ke PT yang elektronik kemarin. Tetapi saya bilang saya tidak bisa karena saya masih mencintai PT saya yang dulu yang tutup. Di situ manajer saya sampai memberikan waktu saya 2 minggu untuk berpikir. Cobalah, pikirkan mana yang terbaik untukmu. Selama itu saya tetap menjawab saya tidak bisa. Dan setelah itu belum ada kabar dari PT saya yang tutup. Selama habis tes itu kemungkinan mungkin ada 3 bulan ya, 3 bulan saya coba untuk cari pekerjaan baru. Waktu itu saya setiap hari coba cari di internet, terus saya coba-coba keliling kawasan, saya coba-coba cari yayasan mana yang ada lowongan pekerjaan untuk saya. Saat saya jalan waktu itu
waktu nyari pekerjaan di sebuah jalan saya sendiri, saya sempat kesasar. Saya tanya suatu yayasan, yayasan global di mana ya Pak? Situ ternyata kata orang sudah dekat. Nggak, entah kenapa di jalan ada bapak-bapak seperti tukang ojek, dia menghentikan saya. Lalu dia bertanya, mbak boleh bertanya nggak, saya pengen tahu jalan Epson kemana ya. Saya kasih tahu jalan Epson itu tinggal lurus belok kiri, di situ PT yang paling besar di situ adalah Epson. Dia bilang, mbak, saudara saya kecelakaan, jarinya buntung 3. Boleh mbak saya minta antar, saya mau bawa saudara saya ke rumah sakit. Saya ikut bapak-bapak itu, saya ikut di belakang. Ternyata dia tanpa saya kasih tahu arah, dia tahu di belakang Epson. Lalu saya berhenti di situ sama bapak-bapak itu. Kemudian bapak-bapak itu pura-pura telepon saudaranya yang bekerja di PT Epson. Dia bilang, dek, kamu di mana? Kakak di belakang tuh sama teman kakak ini, namanya siapa ya mbak? Nurul. Iya, nah sama mbak Nurul saya di belakang. Dek, kamu lewat belakang, kakak yang bawa kamu ke rumah sakit. Saat itu kakaknya itu yang bapak-bapak itu juga bertanya, mbak, ini dia ngasih surat jam sostek, terus kartu kredit, terus buku tabungan sama KTP bapak-bapak. Dia bilang, ini saudara saya namanya Bernawati, dan ini bapak saya. Tenang mbak, saya bukan menipu, saya cuman ingin mbak percaya saja bahwa adik saya kerja di sini, dan sekarang saya mau membawa adik saya ke rumah sakit karena jarinya buntung 3. Dia pura-pura sibuk, terus telepon bolak-balik telepon, sampai saya benar-benar percaya sama orang itu. Kemudian orang itu meminta saya untuk mengambil ATM. Mbak, punya ATM nggak, anterin saya dong ke ATM. Saya cuma bilang, maaf pak, saya lagi nganggur, saya nggak punya tabungan sama sekali. Saat itu bapak itu langsung terdiam. Oh ya sudah mbak. Bapak itu telepon lagi dan telepon lagi. Terus bapak itu bilang, mbak, tasnya isi apa? Saya ingatnya hanya surat lamaran kerja. Saya bilang, pak, isinya cuma surat lamaran kerja, kenapa? Saya tidak ingat kalau di situ ada dompet. Saat itu bapak-bapak itu langsung bilang, mbak, saya mau jemput adik saya, tapi adik saya bawa laptop. Saya malu sama security, nanti saya dikira pencuri. Saya boleh nggak minjem tasnya? Saya coba pinjam karena saya kasihan kan. Saya pinjam tasnya dia, tas saya pinjemin ke dia, terus dia ambil, ditaruh di motornya. Pada saat itu saya mau ngambil dompet, saya baru ingat kalau ada uang di sana. Saat saya mau ngambil uang, kan saya takut saya haus atau saya butuh apa gitu. Saya nggak megang uang sama sekali. Waktu itu habis beli pulsa ya, pas di jalan ke Sasar tuh saya sempat beli pulsa, untungnya sempat beli pulsa. Terus uang kembaliannya 1.000 tuh saya kantongin di sweater saya berserta HP. Bapak-bapak itu juga sebelumnya tanya, mbak, boleh minjem HP-nya nggak, saya mau telepon rumah. Cuman saya bilang, saya sempat ingat nggak ada pulsa pak, padahal saya baru isi pulsa. Ketika itu bapak itu pas saya ngambil dompet, bapak-bapak itu bilang, mbak, nggak usah diambil dompetnya, ini saya kasih kartu kredit kartu ATM adik saya, terus buku tabungannya, terus KTP-nya. Ya sudah, di situ saya letakkan lagi dompet saya. Terus ketika bapak-bapak itu pergi, saya 15 menit saya nunggu, kok bapaknya nggak datang gitu. Padahal dia bilang cuman, sini mbak, di samping Epson. Saya diam, saya cuman bisa percaya iya.
Ternyata pas 15 menit dia nggak datang. Terus saya tanya sama seseorang, sama supir, Pak, mau tanya pintu Epson di mana ya? Terus bapak itu cuman menjelaskan bahwa pintu Epson itu ternyata itu yang tadi bapak-bapak itu bilang kalau itu pintu belakang Epson. Kemudian saya minta tolong untuk tanya security. Saya bilang, Pak, di sini ada yang kecelakaan kerja nggak? Tangannya buntung 3, terus namanya Mirnawati, barusan aja. Security cuma bilang, Mbak, sampai saat ini pun tidak ada sama sekali laporan kecelakaan kerja. Di situ saya kaget. Ya Allah, kenapa sih orang niat baik saya kenapa ditipu gitu. Kemudian saya diamankan sama security. Terus dia nelpon sama komandannya, dia bercerita tentang semua kejadian, dia bertanya tentang semua kejadiannya, saya ceritakan. Terus kata satpam itu cuma bilang, Mbak, itu penipuan. Mbak, yang itu kan bapak-bapak misal putih. Iya, sama. Iya Pak, benar gitu. Iya, itu yang kemarin juga sama, ada yang dompet, HP, semuanya hilang. Sama yang ngambil juga bapak-bapak yang pakai misal putih. Astagfirullah, di situ saya nangis bingung. Mau pulang juga bingung gitu. Karena uang cuma 1.000. Bayangkan aja dari Egypt ke Jakarta itu berapa jam jalan. Untung saja HP saya udah diisi pulsa. Terus pas saya telepon orang tua, telepon calon saya, terus dia cuma bilang, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Udah, mereka keluarga saya menjemput kan. Udah, di situ saya anggap aja sebuah pelajaran gitu. Mungkin memang adalah cobaan gitu. Setelah berapa bulan kejadian itu, saya coba cari kerja lagi, saya dapat kerjaan lagi. Terus saya dipanggil lagi di PT yang dulu untuk melanjutkan tes yang berikutnya, tahap berikutnya. Sudah, saya resign dari tempat yang baru, kemudian saya pilih ke tempat yang lama untuk ikut psikotes lagi, untuk ikut medical check up dan lain-lain. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang nggak lama dari baru berapa hari, 4 hari proses saya langsung masuk kerja, sampai sekarang di sana. Ya seperti itulah ceritanya tentang karir saya ataupun kewirausahaan saya. Saya pernah jualan Shopee Martin, terus rokok, terus saya pernah privat anak SD walaupun cuma 1 orang yang 1 bulannya itu cuma 20.000, tapi ya di situ ada hikmahnya, bisa saya kumpulkan untuk melanjutkan sekolah saya yang sempat putus 1 tahun. Terus saya ya bisa jualan apa aja ya yang bermanfaat untuk orang lain ya. Di warung juga sama, saya juga dulu pernah ngajar pramuka selama 1 tahun. Seperti itulah pengalaman saya. Dan untuk masalah pekerjaan, pengembangan karir, ya dari situ. Saya yang tadinya tidak bisa apa-apa, saya cuma lulusan SMK, dan waktu MTS pun tidak ada namanya praktek komputer. Tapi saat saat leader saya memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya pasti mampu, saya coba bertahap demi bertahap. Dari yang saya operator 2 bulan, terus saya dipindahkan ke admin selama 1 tahun, admin produksi. 1 tahun lagi saya dipindahkan lagi ke admin delivery. 2 bulan saya diperbantukan di HRDGA, dan terakhir 3 bulan sampai PT-nya tutup gara-gara demo itu, saya pindah ke staff PPAC di situ. Pekerjaannya banyak ya dan berbeda-beda. Waktu operator saya cuman cek barang gitu kan, barang oke atau NG, ya cuman itu aja. Terus waktu di admin delivery, admin produksi, saya menginput laporan harian. Itu ada program baru waktu itu selain COBOL kan, sekarang pakainya ERP ya, Enterprise Resource Planning ya. Terus selama 1 tahun lagi
saya di admin delivery. Waktu itu saya ngurusin surat jalan, ekspor, impor, pengiriman barang, terus permintaan customer, komplain customer gitu kan. Terus yang keempat itu di staff HRD, waktu itu diperbantukan 2 bulan untuk menginput data-data karyawan, data overtime, gaji, absensi dan lain-lain. Terus yang terakhir tuh di staff PPIC. Di situ saya bukan bagian schedule, tapi saya bagian PDA, Production Data Analysis, analisa produk ya, analisa data produk. Jadi produk mana saja yang oke dijalanin atau yang produk mana yang gagal. Jadi di situ ada reportnya untuk laporannya ya sampai tutup PT-nya. Dan sekarang saya diperbantukan di staff administrasi produksi karena di situ tidak ada sama sekali personilnya. Untuk sementara saya di situ diperbantukan di situ. Buat saya sih bekerja dimanapun dan di bagian manapun tidak masalah. Yang penting motivasi dari diri kitanya. Kalaupun kita pendidikannya tinggi, tapi kita pintar, tapi kita tidak punya motivasi untuk maju, kita tidak akan pernah bisa jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi walaupun kita dari kemampuan kita mungkin merasa kita minim gitu, terbatas, cuman itu motivasi yang paling penting itu adalah motivasi. Setiap orang tidak bisa melakukan apapun tanpa adanya motivasi. Di situ saya selalu ingat kata-kata manajer saya, setiap orang tidak bisa melakukan apapun tanpa motivasi. Sepintar-pintarnya orang tetap dia tidak akan bisa melakukan apapun tanpa dia punya motivasi. Motivasi saya untuk selalu untuk bekerja, selain bekerja itu adalah suatu ibadah, saya ingin selalu bantu orang tua saya gitu kan, bantu menafkahi orang tua saya, bantu adik saya sekolah dari waktu itu sampai alhamdulillah sekarang sudah lulus. Bantu adik saya sekolah, 3 tahun saya menyekolahkan dia dengan hasil jerih payah sendiri. Saya berdiri sendiri, saya nuntut ilmu bayar sendiri, saya kuliah bayar sendiri, saya bantu orang tua saya ya semampu saya setiap gajian, atau mungkin saya ada rezeki lebih. Dan saya bantu adik saya selama 3 tahun menyekolahkan dia waktu dia STM. Ya disitulah banyak sekali manfaatnya. Walaupun gaji saya tidak besar, seenggaknya berkah buat saya dan keluarga saya, itu jauh lebih penting buat saya. Ya sedikit pengalaman sih seperti itu gitu. Jadi kalaupun kita ingin maju gitu, ya dimulainya dari dalam diri kita sendiri. Kita mau membangkit atau mau diam di tempat gitu. Kalau masalah wirausaha sih, setiap orang pasti punya rasa takut untuk gagal gitu kan, dan kerugian berapa yang akan dia capai gitu kan, tanpa memikirkan keuntungannya. Pasti setiap pengusaha mikirnya bagaimana kalau saya gagal gitu kan. Tetapi kalau kita memikirkan gagal dan terus gagal, itu akan hanya membuat diri kita tuh nggak mampu. Coba kita melihat bahwa kita harus berhasil. Di situ kita akan semangat bahwa kita mampu itu. Orang yang terlahir tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki, terkadang mereka bisa loh, sukses, bisa melakukan apa saja. Kenapa kita tidak bisa itu? Itu masalah kewirausahaannya. Jadi jangan pernah takut gagal ya. Gagal adalah kunci keberhasilan yang tertunda ya. Kalau masalah karir ya coba jangan hilangkan rasa malas gitu. Yang penting niatkanlah segala sesuatunya itu adalah ibadah. Bekerja itu adalah ibadah. Dan buat motivasi bahwa kita itu bisa gitu, lebih baik dari orang lain. Belajar dan terus belajar, tapi ingat jangan sombong. Jangan kita merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang paling pintar dari antara lain. Cuman berusahalah dan selalu berpikirlah bahwa kita mencoba untuk bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itu saja sih kalau pengalaman saya.
mungkin masih banyak ya, cuma hanya saja saya tidak bisa menceritakan semuanya karena terlalu panjang lebar. Tapi yang motivasi saya selama ini, waktu saya perpindahan di departemen itu, saya berpikir saat itu saya belum kuliah waktu perpindahan setiap departemen, dari saya operator, admin produksi, admin delivery, HRDGA, PBAC. Saat itu saya belum kuliah ya. Kuliah sih kuliah, cuman baru berjalan. Mungkin pas saat saya di admin delivery itu sudah mau hampir 1 tahun, saya berpikir masa muda saya sayang jika saya sia-siakan. Jadi saya ambil keputusan, saya kuliah ngambil 2 tahun, yang 2 tahun itu 6 semester, yang D3. Saat itu saya berani coba untuk kuliah meskipun saya punya tanggungan, ada yang harus sekolah, orang tua yang harus saya bantu. Cuman di situ saya yakin bahwa manusia itu yang menuntut ilmu itu pasti akan Allah bantu. Yang penting niat yang baik itu pasti akan Allah bantu, apalagi itu dalam menuntut ilmu. Di situ saya coba untuk meraih kesuksesan saya. Dari saya, meskipun saya tidak punya simpanan apa-apa, cuman hanya saja saya selalu bersyukur karena uang saya bisa bermanfaat untuk saya mencari ilmu, untuk adik saya mencari ilmu, dan untuk kehidupan kedua orang tua saya. Di situ saya coba kuliah dan alhamdulillah sekarang adik saya pun sudah lulus STM-nya, tinggal nyari kerja dan melanjutkan untuk kuliah, karena saya ingin adik saya bisa lebih baik dari saya. Dan saya pun alhamdulillah sekarang sudah semester 6, sudah mau lulus. Di situ merasa bangganya ya, alhamdulillah ya Allah gitu. Banyak sekali mungkin yang pernah saya alami. Saya jatuh bangun dari sebuah pekerjaan yang tadinya saya mungkin pernah di staff, terus PT-nya tutup, saya pindah, harus cari-cari di suatu perusahaan, terus saya di operator gitu kan. Di operator saya kena shift, saya harus begini begitu, terus saya tidak punya apa-apa. Cuman hanya saja saya coba sabar, pasti semua ada hikmahnya. Dan kemudian ya alhamdulillah sampai saya sekarang sudah selesai, tinggal menunggu wisuda ya. Di situ saya merasa bangga itu, dan orang tua pun merasa bangga bahwa saya bisa mampu daripada orang yang mungkin orang kaya gitu. Saya memang keterbatasan materi, hanya saja saya berpikir saya ingin maju. Walaupun terkadang ada yang bilang gitu, seperti keluarga saya mana mungkin anaknya bisa sekolah tinggi. Di situ selalu buat motivasi saya juga. Saya selalu bilang gitu, saya mampu kok tanpa siapapun, hanya doa kedua orang tua saya yang saya butuhkan, dan hanya saya yakin bahwa Allah akan bantu saya. Ketika itu saya berani untuk kuliah, saya maju sendiri meskipun saya sempat kesulitan. Cuman saya yakin Allah itu maha kaya, pasti ada bantuan dari manapun, pasti ada, tanpa saya meminta sama saudara saya atau siapapun atau orang yang mengejek saya. Di situ orang tua saya merasa bangga, kita orang gak punya tapi kamu mampu dan buktikan bahwa kamu bisa berdiri sendiri. Ya alhamdulillah, karena semuanya pasti berkat dukungan dan doa kedua orang tua saya. Banyak sih yang bilang gitu, nah mungkin sirik. Kalau diingat-ingat dulu sempat saya itu siapa, kalau dari sisi materi saya tidak mungkin bisa melanjutkan ke
ke jenjang perkuliahan atau apa, saya tidak bisa. Cuman ya itu, jika kita niat, ataupun orang kuliah itu bukan berarti orang yang mampu ataupun orang kaya. Orang yang sederhana pun atau orang yang kekurangan pun, jika kita ada kemauan, kita pasti bisa. Saya juga seperti itu. Saya berpikir dulu, mungkin orang yang kaya yang hanya bisa kuliah. Semenjak saya SMA, saya berpikir saya pengen kuliah. Hanya saja mana mungkin, karena kan dari sekolah SMK saja, dari SMP saja saya pernah putus sekolah gara-gara karena tidak ada dana, tidak ada pedulian atau tempat lokasi mana yang sekolah murah gitu kan. Selama 1 tahun saya aja sempat putus sekolah. Kata saya mikir, mana mungkin saya bisa melanjutkan untuk ke perkuliahan. Saya pengen kuliah gitu. Di situ saya coba berpikir 2 tahun saya berhenti dari SMK. Saya berhenti 2 tahun belum kuliah. Saya coba cari solusi, saya coba pikirkan matang-matang apakah saya melangkah ataupun saya harus diam di tempat. Jika kita melangkah, berarti di situ kita sama aja tidak membuang-buang waktu ya. Tapi jika kita berdiam di tempat, masa muda kita pun seakan terbuang-buang. Di situ saya nekat kuliah. Ya alhamdulillah sekarang sudah berhasil, dan saya buktikan bahwa saya bisa berdiri sendiri, bisa mencari uang sendiri untuk kuliah saya sendiri, bisa menyekolahkan adik saya selama 3 tahun sampai dia lulus gitu. Ya itulah tentang pengalaman pribadi saya ya, tentang karir, tentang kehidupan saya yang dulu putus sekolah 1 tahun, tapi sekarang saya malah entah apa ya, saya bisa gitu kuliah gitu kan dengan biaya saya sendiri gitu. Ya pertolongan Allah maha luas. Allah gimana prasangka hambanya itu, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Maka yang segala sesuatunya diawali dengan niat, insya Allah semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Walaupun kita tidak terpikir bagaimana kita saat kita terpuruk masalah keuangan, bagaimana kita biayanya seperti ini seperti itu. Tapi yang penting intinya satu, jangan lupa selalu berdoa, sholat malam, sholat duha biasanya, dan selalu yakin bahwa Allah itu maha kaya, pasti akan ada bantuan dari manapun. Disitulah, karena saya sudah sering kali ya membuktikannya, Allah itu benar-benar maha adil, maha kaya. Setiap saya kesulitan pasti ada pertolongan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi di sini ada satu pepatah, ada seseorang yang mengatakan, seorang pengusaha itu menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau bisa kawan-kawan nih, cobalah menciptakan lapangan pekerjaan, jangan mencari pekerjaan jadi seorang karyawan. Suatu saat pun jika saya tidak menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan ataupun menjadi seorang karyawan, tapi saya tetap ingin membuka usaha, saya ingin diri saya itu lebih bermanfaat untuk kalangan orang-orang lain, bukan hanya di perusahaan ya, bisa membuka usaha sendiri, bisa membantu orang lain itu, dan ilmu saya bisa bermanfaat untuk orang lain, tenaga saya bisa bermanfaat untuk orang lain, itu lebih bagus buat saya. Seorang pengusaha menciptakan lapangan pekerjaan, sedangkan seorang karyawan itu mencari pekerjaan. Jadi lebih baik mana? Menjadi pengusaha menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa bermanfaat untuk orang lain, atau menjadi karyawan yang mencari pekerjaan terus? Sama saja kita itu bergantung sama orang lain. Tunjukkan saya pasar. Wahai para pengusaha, ayo bangkit, tunjukkan karya besarmu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu sedikit sharing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.